Assalamualaikum, tetap semangat. Nah, yang pasti dalam video ini kita akan membahas tentang ilmu kefarmasian. Jadi ada yang request kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana kita menjadi seorang ahli farmasi yang profesional. Jadi ilmu farmasi ini tuh ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia untuk keperluan teknologi dan juga obat-obatan. Yang dipelajari di farmasi itu apa? Ya mereka mempelajari gimana menggunakan obat-obatan secara efektif, menggunakan ilmu kesehatan sampai pengobatan yang higienis tentu aja. Nah, jurusan itu cocok banget buat kamu yang berminat terjun di bidang kesehatan dalam rangka menyembuhkan orang-orang menggunakan obat-obatan. Ya, jadi tentu aja ilmu kimianya harus kuat ya untuk masuk ke sini. Jadi udah dapat gambaran besar lah sebenarnya untuk farmasi itu belajar apa. Tapi sebenarnya farmasi itu masih bisa dibagi lagi dan banyak juga pembagiannya ya untuk farmasi ini. Jadi sebagian yang gue jelasin ini yang pertama adalah farmakologi. Jadi ini mereka fokus mempelajari efek obat terhadap biokimia dari tubuh manusia. Terus ada juga farmasi sains dan teknologi. Jadi ya intinya ini pengembangan farmasi untuk pengobatan yang ada dan juga baru ya. Selanjutnya juga ada farmasi industri. Jadi ini fokusnya itu mengolah obat tapi dalam skala yang besar ya, dalam istilahnya pabrik obat. Lalu juga ada farmasi klinik. Jadi ini fokus farmasi untuk klinik, rumah sakit, dan apotik untuk mereka yang jadi calon apoteker lah istilahnya. Lalu ada juga mikrobiologi, jadi ini fokusnya itu biologi pada organisme mikro untuk keperluan pengobatan tentu aja. Lalu ada juga farmasi bahan organik, ini fokusnya pembuatan obat yang itu bahannya itu organik dari herbal, jadi istilahnya obat alam ya. Selanjutnya kita bahas lagi, itu yang ketujuh, itu ada biofarmasi, jadi ini fokus pengaruhnya, tapi ini bukan masalah obat, tapi ini dari efek terapitiknya. Terus ada juga bioteknologi, jadi ini cukup menarik ya, orang farmasi juga belajar bioteknologi khususnya kesehatan. Terus ada juga kimia medisinal, jadi ini menggunakan ilmu kimia untuk sintesis obat potensial. Area konsentrasinya memang banyak banget, tapi kalau kita ngomong ya profesi umum dari lulusan farmasi ini yang pertama itu asisten apoteker tentu aja ya, ini tenaga kefarmasian. Asisten apoteker itu sebenarnya sama aja, jadi mereka ini yang belum menjadi apoteker kerjanya membantu apotekernya. Dan kemudian yang kedua kamu bisa juga menjadi apoteker selama kamu sudah lulus dan juga sumpah apoteker. Jadi ini harus kuliah lagi, nggak bisa lulus sarjana doang jadi apoteker. Nah, kita udah dapat gambaran besar dari farmasi ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke yang lebih hot lagi, kita bicara masalah gaji. Jadi kalau masalah gaji lulusan farmasi ini kita nggak bisa langsung masuk kalau kita nggak tahu biaya kuliahnya. Jadi untuk biaya kuliah kefarmasian ini dari sumber yang gua ambil itu biaya kuliahnya bisa dibilang wajar ya. Tapi ada beberapa kampus yang memang melaporkan biaya kuliahnya jadi mahal. Gue juga nggak paham kenapa ya, emang karena mereka butuh alat. Tapi kalau farmasian ini secara umumnya gue ambil itu ya di kesehatan dia wajar dibandingkan sama saudaranya yang kesehatan nomor 1 itu yang mahal banget, dan dia bahkan juga masih lebih murah daripada kuliah keteknikan. Jadi kalau kita udah dapat gambaran biaya kuliahnya yang ya wajar dalam tanda kutip, itu kita bisa masuk topik yang lebih fokus lagi di gaji. Jadi kalau masalah gaji ini gue akan membagi ya. Jadi untuk gaji yang beneran ini, yang pertama itu adalah gaji per posisi senioritas. Terus yang kedua itu gaji rata-rata per jurusan farmasi ini. Jadi kalau kita mulai dulu dari gaji posisinya, jadi gaji senioritas itu ya kita mulai dari yang benar-benar baru lulus aja ya. Jadi kalau masalah gaji baru lulus ini, mereka jadi tenaga kefarmasian ya, atau istilahnya asisten apoteker, itu mereka mendapatkan gaji di rentang 3 juta sampai 5 juta. Teman-teman, jadi kalau kita bahas farmasi, itu merupakan satu bidang ilmu di mana ilmu mempelajari tentang dunia obat-obatan. Baik itu obat herbal, obat kimia, baik itu tentang bagaimana definisinya, bagaimana tentang kadar dosis dari obat tersebut, jenis-jenis obat, baik jenis antibiotik, dan banyak lagi yang mana kita di dunia farmasi berinteraksi dalam mengenal meracik obat ya, dan bagaimana kita bisa memberikan dosis takaran sesuai dengan kebutuhan dan diagnosa dari pasien tersebut. Jadi banyak hal yang terkadang kita kurang memahami dalam dunia farmasi. Kita pasti belajar. Ya, mungkin ada yang minat ataupun hobi dalam dunia farmasi, kita akan belajar tetap dari tentang biologi, kimia, fisika, matematika, karena kita akan menghitung kadar rumus ya, takaran dari obat-obat tersebut seperti apa, bagaimana kita cara memberikannya, bagaimana dosis, perhitungan dosisnya, dan seperti apa membedakan obat kimia dengan obat-obat herbal yang terkadang banyak sekali dijual di pasaran. Nah, ini enaknya. Jadi kalau kita belajar farmasi itu kita memahami. Kalaupun ada yang bertanya kepada kita sudah tahu nih, oh ini obat jenis ini.
Ini takaran seperti kandungannya ini. Ini yang kita pelajari. Jadi salah satu ya prodi di kampus Stikes Indah Medan, salah satu prodinya adalah S1 Farmasi. Jadi kita belajar. Kita pertama pembekalan teorinya yang kuat, bagaimana nanti kita masuk ke laboratorium, kita praktek di rumah sakit, kita juga nanti praktek ke apotek. Nah, kita akan belajar nih. Bukan hanya mengenal keilmuan farmasi aja, tapi bagaimana teknik cara berbicara kita kepada pasien kita, sehingga pasien kita ini lebih nyaman untuk konsultasi dengan kita tentang obat-obatan. Ini dipelajari, dan banyak sekali sih saya berdiskusi dengan teman-teman yang bidangnya farmasi. Kita tanya nih, mereka sangat senang sekali dengan farmasi. Jadi banyak pengalaman yang mereka dapatkan selama pembelajaran, baik itu tentang kimia, tentang fisika, perhitungan matematika dalam hal obat-obatan, tentang anatomi tubuh manusia, itu juga perlu. Artinya semua dipelajari. Tujuan akhirnya bagaimana kita tidak salah memberikan obat-obatan kepada pasien kita, terutama diagnosanya kita tahu seperti apa, kita akan memberikan dengan dosis seperti apa. Ini yang kita pelajari. Jadi buat kalian semua ya, ayolah daftar nih ke Stikes Indah Medan. Kita punya prodi S1 Farmasi. Jangan sia-siakan. Ya karena sudah banyak nih alumni-alumni dari Stikes Indah Medan yang sudah bekerja dan dia sudah menjadi konsultan, banyak sekali sih. Yang pasti selama kalian belajar, kalian akan disuguhkan dengan pembelajaran yang menarik, dengan dosen yang profesional. Kalian akan berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang sepaham dengan sebidang farmasi, dan kalian akan mempelajari bagaimana sih sesungguhnya dunia farmasi tersebut. Jadi saya hanya memberikan gambaran garis besar saja kepada kalian. Mudah-mudahan di video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk bergabung di kampus Stikes Indah Medan. Tetap semangat. Assalamualaikum.